Pak Ustadz, kalau hukum bayi perempuan baru lahir wajib nggak disunat? Anak perempuan mengkhitannya hukumnya menurut mazhab Syafi'i wajib. Tapi kesepakatan PBB, United Nation, Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan pajak bumi dan bangunan, bahwa kata dia tak perlu sunat, tak perlu khitan. Makanya dokter bidan sekarang nggak mau nyunat, nggak mau khitan. Maka saya berpegang pada mazhab Syafi'i, cari dukun kampung, bidan kampung, dukun yang nggak pakai jin, dukun sunat, yang nggak pakai hantu setan. Maka panggil dukun sunat, potong dia. Kalau dia sudah lewat sekian bulan, sekian tahun, tanya dulu, Bu dukun sunat, ya ini anak saya sudah SMP, bisa nggak disunat? Oh jangan, mati dia nanti kan. Nah, maka tak usah lagi, tak usah disunat. Tapi untuk apa gunanya? Kata Nabi, ya khattana, hai tukang sunat, potong, tapi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak nanti perempuan jadi frigid, dingin, tak ada hawa nafsunya. Tapi kalau tidak dipotong, maka memicu hawa nafsu seksual. Pakaiannya sempit, alat genetikalnya memicu seksual, tontonannya seks, porno, makanannya memicu hawa nafsu. Kalau tak disunat, maka terjadi zina. Itulah terjadi, dia menarik laki orang, menarik anak gadis, gatal dia nanti. Oleh sebab itu maka kita sunat dia. Anak Ustaz, anak saya belum bersunat karena laki-laki, masih kecil lagi. Jika solat kita belum jelas diterima atau tidak, apakah amalan zikir solawat Nabi yang masih belum jelas diterima atau tidak? Lalu manakah, apakah jika kita amalkan sudah pasti diterima atau tidak? Ini orang pusing antara terima apa tidak, terima tidak. Masalah terima atau tidak urusan kita apa urusan Allah? Urusan Allah. Yang urusan kita rukun, syarat, wajib, sunat, makruh, mubah. Urusan ente, urusan Allah, biar urusan dia. Sama seperti kita mau mancing, ambil bambu, ambil tali pancing, pakai kail pancing, ambil cacing, pasang. Itu urusan ente. Ikannya datang nggak datang, itu urusan siapa? Urusan Allah. Jangan pas ditanya, kok nggak mancing? Nggak tahu, entah datang, entah nggak ini kan. Kok pasang aja. Begitu juga dengan ibadah ini. Rukunnya sudah, syaratnya sudah, wajibnya sudah, sunatnya sudah. Habis itu doa. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana sujudana taqasyana ta'abudana. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, zakat kami, selawat kami, qiyamul lail kami, bacaan Quran kami. Udah serah. Tapi tentu doanya berharap. Jangan sombong, ya Allah, aku udah buat, masalah kau terima tidak, urusan kau lah ya Allah. Itu nggak ada adab namanya. Mau tanya nih Pak Ustadz, katanya kerja di bank konvensional riba. Saya kerja di bagian penanganan ATM mandiri. Apakah riba? Saya hanya menangani perihal tentang ATM saja. Kalau kau bekerja 4 yang makan riba, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang makan riba. Wa mukilahu, orang yang dikasih makan riba. Wa katibahu, pegawai pencatat administrasinya. Wa syahidaihi, 2 orang yang jadi saksinya. Semua ini makan riba. Kulluhum sawa, semua mereka sama. Tapi ada orang yang kelihatannya seperti kecipratan riba, tapi dia tidak kena riba. Contoh, bapak yang buka rumah makan. Buka rumah makan, tiba-tiba datang pegawai bank beli. Pak, beli nasi bungkus, ini uang riba ya? Nggak perlu, karena yang kita jual itu nasi bungkus. Tukang keran mau pasang keran air. Pas dikasih uang sama pegawai riba, Pak, mohon maaf, saya nggak terima ubit riba. Nah, itu pekerjaan kamu, teknisi kamu. Nah, ini jadi tidak terkait secara langsung. Saya sering melihat imam sholat berjamaah pada sholat miring ke kanan. Ini kiblat, agak-agak kiblat sudah. Habis sholat, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullahaladzim, miring ke kanan. Miring kanan. Terus anaknya nanya, ma, ya, itu imamnya kok miring ke kanan? Rumahnya sebelah kanan. Kenapa imam itu miring ke kanan? Hadis riwayat Muslim. Kenapa miring ke kanan? Karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan.
Ya Rasulullah, kasihlah kami barokah sebelah kanan. Maka Nabi pun miring ke kanan, nih ambil nih barokah sebelah kanan. Itu alasannya. Tapi hadis riwayat Bukhari ada Nabi tidak miring ke kanan, Nabi ngadap ke jamaah. Bedanya sekarang banyak imam kalau ngadap ke jamaah dia nunduk. Kenapa dia nunduk? Dia grogi, makmumnya melotot. Kalau Nabi dulu ngadap ke jamaah, Nabi meriksa. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si fulan? Mana si fulan? Mengapa tak datang sholat berjamaah? Inilah hadis yang belum pernah saya amalkan. Andai saya gubernur, saya bisa tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana yang berkepala, mana yang tak berkepala. Itulah pentingnya anak-anak kita yang tadi paham agama menjadi pemimpin, maka dia bisa mengontrol jamaah. Yang miring ke kanan baik, yang menghadap ke jamaah pun baik. Gak usah dipermasalahkan. Yang langsung imam selesai langsung pulang, mungkin dia sakit perut. Mohon Ustadz, maaf Ustadz keluar dari tema. Tentang nasab Nabi seperti kita ketahui, beliau Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Ibu beliau Aminah binti Wahab. Yang ingin saya tanyakan, siapakah nama nenek beliau istri dari Abdul Muttalib? Fatimah. Istri Abdul Muttalib itu Fatimah. Tapi kalau ditanya siapakah adik istri dari keponakan bapaknya, itu baca salah. Itu tak bisa sih. Jadi Nabi Muhammad itu nama anaknya Fatimah, nama neneknya Fatimah. Fatimah nama. Saya andai punya anak perempuan, mau saya kasih nama Fatimah Az-Zahra. Masya Allah. Inna Fatimata sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Fatimah adalah pemimpin perempuan penghuni surga. Seorang wanita hebat yang melahirkan 10 orang anak laki-laki perkasa. Ya, Fatimah. Luar biasa. Saya pernah dengar Nabi disebut Ibnu Az-Zabihain. Anak yang disembelih. Kakeknya di atas hampir disembelih 2 orang. Anak sembelihan 2 orang. Kenapa Nabi Muhammad disebut Ibnu Zabihain? Karena dulu ada kakeknya yang hampir disembelih nggak jadi. Siapa namanya? Ismail. Tak jadi disembelih. Ada satu lagi yang hampir disembelih nggak jadi juga, yaitu bapaknya. Namanya Abdullah. Hampir disembelih, nggak jadi disembelih, ditebus dengan 100 ekor onta kali 35 juta harta onta paling murah, sama dengan 3,5 miliar. Bu, kalau punya anak, kalau anakku 10 nanti ku sembelih 1. Tiba-tiba lahir anak ke-10, bingung mana yang mau disembelih, diundi, jatuh undian pada Abdullah, tak jadi disembelih, ditebus dengan sembelih 100 ekor onta. Maka nasab Nabi ke atas ada 2 orang yang hampir disembelih. Pertama Ismail, kedua Abdullah. Maka dia dipanggil dengan sebutan Ibnu Zabihain. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Jazakumullah khairan. Kalau diucapkan jazakumullah khairan, jawabannya wa iyyakum. Jangan jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Wa iyyakum artinya you too. Ustaz, apakah dalam selama masa iddah seorang istri masih boleh digauli atau tidak? Talak 1. Ketika jatuh talak 1, bukan berarti perempuan itu keluar rumah. Setelah jatuh talak 1, perempuan tidak diusir keluar rumah, tapi pisah kamar, bukan kandang, bukan sapi. Maka perempuan tadi pun pisah kamar. Atau si laki-laki mengalah, dia pisah kamar. Tiba-tiba rindu hatinya, dia balik. Dia katakan, I back to you my honey. Maka ketika dia gauli itu sudah rujuk. Tanpa ucapan, aku balik kepadamu. Nggak ada ngomong-ngomong. Tiba-tiba nyasar aja dia ke dalam. Itu juga sudah rujuk. Nah, jadi kalau ibu dicerai oleh suami, tiba-tiba suami datang malam-malam pas hujan lebat, itu rujuk, itu sudah. Ustadz, saya dari Kalibata, nama tak saya sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Alhamdulillah sudah tahun ini saya masuk muslim. Alhamdulillah saudaraku, Allahu Akbar.
Ustadz, saya mohon doanya agar suami saya mendapat hidayah segera agar masuk Islam dan bisa Saya ulang sekali lagi. Saya dari alhamdulillah sudah 1 tahun saya masuk Islam. Ustadz, saya mohon doanya agar suami saya mendapat hidayah agar dia masuk Islam. Berarti suami tak masuk Islam. Kalau engkau sudah masuk Islam, suamimu belum masuk Islam, maka kalian difasah. Fasah itu artinya wajib dipisah. Tidak boleh serumah antara muslimah dengan non-muslim. Oleh sebab itu maka kamu mau tak mau fasah. Kalau laki-laki mencerai namanya tolak. Kalau perempuan minta cerai namanya khulu'. Tapi kalau otomatis begini atau otomatis istri murtad atau suami murtad, itu namanya fasah. Maka tak boleh serumah. Kalau kalian terus serumah berarti berzina. Maka dia mesti menarik diri. Hati bagi saudari-saudariku yang sudah masuk Islam, supaya dia masuk Islam dan bisa mengazanin calon bayi kita waktu dia lahir nanti. Ini saudaraku mesti pemahaman Islam yang benar. Tapi jangan gara-gara ini kau goyang lalu murtad balik, jangan. Baik, kita sama-sama berdoa nanti mudah-mudahan dibukakan Allah pintu hati suami ini masuk Islam. Nanti kalau suamimu sudah masuk Islam, kalian akan ulang balik. Laki-laki perempuan non-muslim serentak masuk Islam tidak perlu akad ulang. Tapi kalau lebih dulu istri masuk Islam, maka dia fasah. Tiba-tiba suami dapat hidayah masuk Islam, maka diulang akad balik. Walinya siapa? Kalau orang tuanya non-muslim, walinya wali hakim Pak Kua. Aku nikahkan engkau dengan wali hakim kepada sunnah dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Itulah namanya pengantin baru stok lama. Apa hukum jika perempuan mengumandangkan azan? Tidak dibenarkan. Maka perempuan tidak azan. Jadi kalau kami sholat berjamaah gimana Pak Ustadz? Maka perempuan tetap jadi imam kalau makmumnya perempuan juga, suaranya dia jaharkan, tak ada laki-laki. Adapun azan didengar oleh laki-laki. Maka kalau tak ada laki-laki gimana? Maka tidak ada azan. Sekarang kan ada azan CD. Samsung kan pandai azan sekarang. Ya, sebab itu jangan perempuan azan. Saya punya murid ngaji perempuan kelas 4 SD. Apakah ketika dia bersalaman ke saya wudhu saya batal? Tidak batal, karena dia belum akil balik. Yang batal itu kalau akil balik dan akil mukhtar. Bagaimana cara mengetahui hati yang kotor? Bagaimana pula kiat-kiat membersihkannya? Hati kotor karena apa? Sampel contoh hasad. Cara mengetahui hati hasad adalah karahatun ni'mah alal mun'ami alai. Tak senang melihat orang lain dapat nikmat. Nah, itu hasad itu. Makanya saya paling sakit hati ngelihat artis-artis ini. Udahlah ganteng, duit banyak, sholat pula. Ini Ustadz busuk hati nih. Makanya tadi ketika di dalam rumah saya katakan, saya mau foto-foto dulu ke sana, tolong artis-artis di sini, jangan ikut saya. Nanti soalnya rusak dunia persilatan. Cara mengetes hati busuk atau tidak, satu, ketika tak senang melihat orang lain dapat nikmat, maka kau sudah kena penyakit hasad. Saya sakit hati saya nengok tetangga nih Pak Ustadz. Kenapa? Dia mobil baru. Sudahlah mobil baru, nggak pernah mau turun di klaksannya saya. Tem. Hasad. Maka gimana cara mengobatinya? Kau doakan dia, ya Allah, ini kawanku baru dapat mobil baru, sehatkan dia, panjangkan umurnya. Jangan sampai dia ditabrak baik dari belakang maupun dari depan. Jangan mentang-mentang kita sakit hati ngeliat orang mobil baru, ya Allah, kalau bisa tabrak maut, beruntunlah dia. Kalau bisa jangan langsung mati, buat dia lumpuh agak 3 bulan. Oh, tak boleh. Maka doakan saudara, anak kita cantik sebaya dengan anak dia, tapi ketika nikah anak dia duluan, muncul penyakit hasad. Jaga hatimu. Ketika ditanya orang, loh, anak ibu kan lebih cantik, kenapa dia nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Jangan. Mungkin ini ujian bagi Allah untuk kami. Waktu diundang, datang, ucapkan selamat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Kalau orang hatinya baik, doanya tulus. Gimana bunyinya? Kayak tadi lah. Tapi kalau orang hatinya busuk, barakallahu lakum wa barakallahu. Apa hukum makan tulang?
Sampai sekarang tidak ada orang makan tulang. Masa tulang makan tulang? Yang dimakan orang itu adalah lemak-lemak yang ada di samping tulang. Pernah tak menyediakan jus tulang? Mana ada tulang lembut atau tulang sumsum atau dipecahkan disedot pakai pipet? Itu bukan makan tulang. Yang tidak boleh itu tulang. Maka tulang-tulang itu kata Nabi tidak boleh dipakai untuk istinja. Ketika ada orang mau bersuci istinja pakai tulang, kata Nabi jangan. Innahu ta'amu ikhwanikum. Tulang itu makanan saudara kalian dari kalangan jin. Makanya sekarang banyak jin yang marah. Kenapa? Tulang pun habis. Tak bersisa. Apa motivasi Ustadz sehingga Ustadz bisa sampai seperti sekarang ini? Sampai ke atas ini di bawah orang tadi. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi untuk kami semua, khususnya anak muda zaman now. Saya pulang dari Maroko tahun 2008 bulan suci Ramadan. Sampai di Pekanbaru ceramah menggantikan Dr. Mustafa Umar. Pengajiannya rutin kajian subuh hari Sabtu. Satu subuh satu hadis. Direkam, diupload ke internet. Itu saja. Tak ada lain. Diupload ke internet. Lalu kemudian ceramah yang pertama viral khutbah Jumat tentang Erdogan. Tentang bangkitnya Islam. Itu viral. Habis itulah kena usir-usir ini di viral terus. Saya mau adik-adikku zaman now kalian dikenal orang karena prestasi. Jangan kenal sama Ustadz itu yang mana? Yang sering diusir itu. Aduh. Maka kena prestasi kalian insyaallah. Allahu Akbar. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Hubungan kita tak pernah putus. Kita tetap berhubungan dalam doa. Kita dengarkan doa dari alim ulama kita insyaallah. Terima kasih segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.